Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS bersama Ibu Risa. Dan dalam pertemuan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Anak-anak, kita memang masih dalam masa pandemi, sehingga tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk patuhi protokoler kesehatan. Walaupun jarak kita masih berjauhan, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai materinya, anak-anak, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Ya, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, langsung saja kita bahas materinya. Nah, kita bahas dulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu kalian harus mampu 1. Menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. 2. Menyebutkan program redistribusi pendapatan di Indonesia. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, anak-anak, di sini sudah tersedia sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Kira-kira menggambarkan kondisi seperti apa ya gambar tersebut? Ya, betul sekali. Gambar tersebut menggambarkan kondisi kesenjangan sosial ekonomi. Anak-anak, kesenjangan sosial ekonomi itu sangat bahaya loh jika dibiarkan terus terjadi, karena akan memunculkan banyak permasalahan seperti wilayah kumuh, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Lalu, apa ya solusinya agar kesenjangan sosial ekonomi tidak terjadi? Nah, salah satu solusinya adalah redistribusi pendapatan. Oke, kita mulai ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Yaitu usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pungutan pajak. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Anak-anak, redistribusi dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ada redistribusi vertikal dan yang kedua redistribusi horizontal. Nah, redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Kemudian, redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Anak-anak, tujuan dari redistribusi ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mensejahterakan masyarakat. Setelah membahas poin yang pertama, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Anak-anak, ketika menjalankan redistribusi, pemerintah melakukan beberapa program. Yang pertama, yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Nah, pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan.
Di antaranya ada jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, kemudian perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa pendidikan bagi yang kurang mampu. Yang kedua, ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Nah, program kredit usaha rakyat ini dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Program yang ketiga yaitu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya, program yang keempat, kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Nah, dan program yang terakhir adalah mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Selanjutnya anak-anak, kita bahas poin yang ketiga yaitu tentang beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, yang pertama ada subsidi. Tujuan dari subsidi ini yaitu dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Salah satu contohnya adalah subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Praktik redistribusi selanjutnya adalah pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain ada pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Nah, pajak ini merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah paham ya kenapa kita harus bayar pajak. Karena itu salah satu solusi agar kita mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Materi mengenai redistribusi pendapatan nasional telah kita bahas. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti materi yang tadi Ibu sampaikan. Ya anak-anak, materi ini merupakan materi terakhir kita di bab 3. Sehingga untuk materi selanjutnya kita akan memasuki bab 4, yaitu mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke anak-anak, kalau begitu sebelum kita akhiri videonya ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau begitu, Ibu tutup. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.